Sekretaris Desa Kesuben Kecamatan Lebak Siu Kabupaten Tegal, Muhammad Susilo membantah tuduhan dirinya ikut andil mengondisikan semua pemilik lahan yang akan dibebaskan bisa masuk dalam program pemerintahan sertifikat PTSL tahun 2019 lalu, dan ia tidak menampik bahwa ada sebagian sertifikat lahan PTSL dari pemilik lahan yang akan dibebaskan di PT Lea Footwear itu. Proses pabrik itu sudah ada izinnya. Nggak tahu, kurang tahu. Nah, informasi kan Pak Carip waktu itu menjadi tim, ikut tim dalam pembebasan tanah itu. Pabrik Lee Footwear. Kurang lebih 20-an. Berapa? 20-an. 20 meter? Hektar. Oh, 20 hektar. Itu dari tahun berapa Pak dibelinya Pak? Berarti 2020. 2020 yang terakhir yang pelunasannya ya. Awalnya 2017 DP ya Pak? Bukan. DP itu 2019. Oh, 2019. Berarti ini sudah lunas semula sebanyak 20 hektar. Nah, di lahan itu sebenarnya ada saluran irigasi ya Pak? Di lahan itu ya, ada ya? Itu kalau di peta sebelah mana Pak di situ Pak? Di belakangnya itu ada peta. Di sebelah timur apa baratnya Pak? Kalau saluran irigasi itu sungai kan sungai di sebelah barat dan sebelah timur. Oh, sebelah barat dan sebelah timur ya. Batas. Batasnya ya. Nah, itu sudah mulai dikerjakan untuk proses pendaratannya dan pengurukannya ya Pak? Ya seperti yang menjelaskan lihat lah. Kalau Iya. untuk kaitan perizinan saya tidak tahu. Oh gitu. Nah, sejauh mana keterlibatan Bapak dalam pembebasan tanah itu sampai di sejauh mana Pak? Dalam tim itu? Kalau saya kan penunjuk saja. Oh, penunjuk. Iya. Oh, maksudnya penunjuk apa gimana? Ya, orang datang ke sini kan tidak tahu. Oh, tidak tahu. Yang punya kan seperti itu. Nah, itu pembelinya siapa Pak? Pembelian dari PT. Ya, namanya siapa? Untuk sekarang kan PT Li. PT Li. Iya. PT Li itu ada namanya mungkin? Namanya atas nama atau alamatnya mana itu Pak? Kalau saya tidak hafal nama itu, saya tidak hafal, tapi nanti itu namanya PT Li, itu direkturnya siapa saya tidak paham, tidak hafal. Oh begitu. Nah itu informasinya ada yang mengatakan untuk pembebasan tanah-tanah itu kebetulan mereka menggunakan PTSL ya Pak. Nama-nama yang di situ untuk kebetulan mereka dulu Pak masih patok PTC ya. Enggak, PTSL dan itu berbeda ya Pak? Iya. Berbeda. Iya beda maksudnya. Iya. Dulunya masih C ya? Apa? Enggak, sebagian itu sudah ada yang sertifikat, Sebagian. ada dari reguler juga ada, yang juga iya. ada. Oh, Campur gitu. lah. di situ. Campur ya. Yang pakai PTSL ada berapa bidang Pak? PTSL Di Lee Footwear itu. saya tidak hafal, tapi hitungan ini sebagian lah, sebagian. Sebagian belasan ya Pak? Iya, sebagian lah, sebagian. Disampaikan Heru Kuntoro selaku Kasih Pemerintahan Desa Kesuben yang menjelaskan bahwa dalam lingkungan pabrik di samping sebelah timur dan sebelah barat mengalir saluran irigasi. Oh jalan besar enggak? Ada saluran irigasi enggak? Awalnya? Jalan ini. Harusnya irigasi yang di sini ada. Enggak, kira-kira di sebelah mana? Di dalam pabrik sebenarnya ada irigasi Pak? Ya berarti sebelah barat dan sebelah timur. Oh, masuk dalam pabrik itu? Ya berarti kan diantaranya saluran dan saluran batas ya Pak. Oh, saluran batas. Iya, tapi sekarang sudah termasuk itu ya. berarti sekarang diuruk posisinya apa gimana? Irigasinya itu? Apa masih? Kurang tahu ya, masih ada. Saluran. Oh, saluran dari utara ke selatan apa dari timur ke barat? Utara selatan. Oh, utara selatan berarti ada dua ya, sebelah timur sama. Itu termasuk subang ya. Enggak maksudnya. Gavi salah satu staf fungsional bidang tata ruang yang ahli dalam pemetaan, saat dimintai keterangan mengenai lokasi pabrik tersebut setelah disamakan dengan denah GPS, yang dikeluarkan dari Kementerian ATR BPN, bahwa tertera dalam peta tersebut masih bertuliskan zona hijau. Kavi, apa tadi? Kita mau nanya, kalau seandainya lahan hijau itu, berarti sekarang kalau seandainya dibangun bisa? Harusnya sih tidak bisa. Harusnya nggak bisa.
Boro-boro Berarti- bangun rumah, boro-boro bangun pabrik, bangun rumah aja nggak bisa. Oh, bangun rumah aja nggak bisa ya? Itu sesuai aturannya. Iya. Tapi kalau seandainya ini sudah mulai digarap itu bebasin, kemudian udah di alat-alat berat udah ada, gimana itu? Itu sih tergantung PT-nya itu perizinannya dari pusat gimana sih. Oh gitu ya. Sebenarnya ya ini petanya sedang ada revisi. Ini nanti peta semua warnanya bisa berubah gitu loh. Sekarang sedang dikerjakan. Coba kerjakan. Oh, iya. Tapi dapat bocorannya gimana saya juga nggak tahu. Apa memang mereka tanya Kementerian Pusat atau gimana? Nggak tahu. Iya. Afifuddin selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Permukiman Tata Ruang Kabupaten Tegal, menjelaskan bahwa berawal dari usulan pabrik tersebut kepada Bupati Tegal dan kemudian Bupati menelaah, meminta fatwa bersurat ke Kementerian ATR BPN. Jadi PT tersebut, perusahaan tersebut mengajukan permohonan investasi di Kabupaten Tegal. Iya. Ya. Kemudian terkait dengan informasi tata ruang adalah Dinas Pertimtaro yang mengeluarkan. Cuma pada saat pertama ajuannya adalah ke Ibu Bupati. Bupati kemudian menindaklanjuti dengan meminta fatwa terkait dengan rekomendasi kepada Menteri ATR. Iya. Ya pada saat kemudian kalau nggak salah 3 bulan diadakan survei oleh Kementerian ATR, Dirjen Tata Ruang juga hadir di sini dan memberikan beberapa pertimbangan. Yang pertama itu sesuai dengan RTRWN juga, kemudian bukan, menurut mereka itu bukan merupakan lahan sawah lestari karena di perda kita itu memang belum memperdakan terkait dengan LP2P. Kemudian pertimbangan lanjutnya adalah di RT/RW provinsi juga sudah merupakan kawasan peruntukan industri, sehingga atas dasar rekomendasi itu Dinas Pertimtaro kalau nggak salah itu mengeluarkan informasi tata ruangnya. Gitu. Dan mulai kapan Pak, informasi usulan tata ruang itu lahan hijau bisa menjadi lahan kuning? Itu kan kewenangan dari kementerian ya. Kemarin kan kementerian memberikan rekomendasi itu diperbolehkan ya, karena dengan pertimbangan secara RT/RW di RT/RW Kabupaten Tegal pertanian pangan ya, tapi bukan LP2P. Iya. Ya, bedakan antara pertanian lahan pangan dan LP2P. LP2P itu ditetapkan dengan perda. Nah, kita belum punya perda LP2P. Berarti ini walaupun di Perda Kabupaten Tegal itu masih lahan hijau, Ya, cuman karena ada rekomendasi dari ATR BPN, ya. dari sini akhirnya memberanikan diri untuk memberikan Ini memberikan informasi. Dari izin prinsipnya udah turun belum? Itu di PTSP. PTSP di sini merekomendasikan. Kita itu informasi tata ruang saja ya. Jadi informasi tata ruang itu bukan perizinan teknis, tapi merupakan informasi tata ruang terkait dengan pemanfaatan peruntukan ruang. Peruntukan ruang. Itu kalau ada saluran irigasinya Pak di situ Pak? Ya itu harus dijaga. Harus dijaga. Kan biasanya ada saluran irigasi, nanti saya kurang tahu ya, itu kan perizinan teknis. Bagaimana andalalinnya, bagaimana penggunaan saluran irigasinya juga harus ada izin dari dinas terkait. Dalam waktu 3 bulan setelah permohonan Bupati, kemudian dari Dirjen ATR BPN bersama tim turun ke lokasi pabrik sesuai surat permohonan dalam pertimbangan tersebut yang dikeluarkan Kementerian ATR BPN. Hadir juga Dirjen Tata Ruang memberikan beberapa pertimbangan. Lahan hijau tersebut memang lahan pangan, namun bukan merupakan sawah lestari. Selain itu Perda Provinsi juga mendukung. Dari Kabupaten Tegal, Teguh Aji Wiguno melaporkan.